Sudah jam 9 lebih 30 menit. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Sekali lagi, Bapak Ibu, Saudara yang masih di luar, segera masuk ke ruangan ibadah. Segera kita mulai ibadah kita minggu ini. Ya, salam Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Ya, kurang serempak salam semuanya. Ya, semangat gitu ya. Ya, sudah awal minggu pertama Desember, ya suasana Natal. Dan hari ini, ya, yang melayani firman Tuhan, juga persembahan pujian, juga ada kesaksian, karena bersamaan dengan Hari STBI. Ya, Hari STBI, jadi semua dosen-dosen dan sebagian mahasiswa ke BPD Jawa Barat dan semua mimbar yang mengisi dosen-dosen STBI. Ya. Kebetulan di gereja kita yaitu Pendeta Hagai Kuncoro. Silakan berdiri Pak. Ya, makasih. Ya. Bersama rombongannya, silakan berdiri. Siapa? Denny sama, ya Denny, terus Ivon, makasih dan, ya Risma, Risa, ya di sini ya, ya makasih, ya. Jadi sebagian Pak Hage setelah ibadah langsung ke Cianjur ya, karena termasuk tim untuk penanggulangan bencana ya dari IOTA ya. Di situ setelah ibadah nanti ke sana dan sorenya Bapak Ibu ada Natal, STBI, STBB dan BPD Jawa Barat. Jam 5 sore di Gereja Baptis Pertama. Ya, di Gereja Baptis Pertama Bandung. Tuh, terima kasih kehadirannya Bapak Hagai Kuncoro dan teman-teman, Tuhan memberkati. Dan minggu depan kita ada Natal Sekolah Minggu, jamnya seperti ibadah, jam 9.30 ya. Jam ibadah tiap minggu dipakai Natal Sekolah Minggu ya. Di situ semua guru-guru, anak-anak sekolah minggu terlibat ya. Jadi Natal Sekolah Minggu besok minggu jam ibadah atau 9.30. Kalau 17 itu hari Sabtu jam 5 sore. Mungkin itu dulu. Sekali lagi kita persiapkan hati dan pikiran kita. PKMB akan melayani ibadah hari ini. Dipersilahkan Mbak Priska dan teman-teman ke depan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Sebab kita ada karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Katakan oleh karena kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena
sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ada bagiku. Kau sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku Tuhan, sebab Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Kau ajaib bagiku Tuhan. Katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku Tuhan. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan pada kami. Hingga detik ini kami boleh merasakan pribadi-Mu yang nyata Tuhan bagi setiap kami. Kami boleh merasakan pribadi-Mu, kasih-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Berbicaralah pada kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang Engkau maksudkan kepada kami. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau saja Tuhan yang beracara dari pagi hingga siang nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memujikan, camkan lagu yang merdu.
kita akan membuka Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat 8. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah. Kita akan membacakannya sekali lagi, 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian, saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Ya, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki Desember ya. Minggu pertama Desember di tanggal 4 ini. Di tanggal 4 ya? Tanggal 5? 4 ya. Tanggal 4 ini kita memasuki udah minggu pertama Desember. Kita beribadah bersama. Mungkin sebelumnya kita Natalnya dilakukan secara online maksud saya. Sekarang kita bisa offline, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian kita. Kita berseru pada Tuhan, katakan bahwa Tuhan adalah penolong dalam hidup kita. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Katakan, Engkau pegang tanganku Tuhan. Engkau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku, Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku Tuhan, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan, Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku Tuhan, Kau gunung batuku dan pertahananku. Karena Engkau Yesus kemenanganku. Yesus, Kau kemenanganku. Katakan, Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
sungguh-sungguh kita katakan Yesus. Yesus, Engkaulah penyelamatku Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Engkau Tuhanku di atas segalanya. Katakan di atas, di atas segalanya. Kepada Diakon Edi Hermanto dipersilakan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau bersyukur. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur semuanya karena anugerah-Mu. Semuanya kami boleh menikmati karya-Mu di Kalvari. Dan kami mengakui dan percaya Engkau Tuhan. Engkau Allah yang hidup dan menghidupi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Karena Engkau firman yang sudah menjadi kenyataan dan tinggal di hati kami. Sehingga kami boleh menikmati semua karya-Mu, semua pribadi-Mu, hidup-Mu, hidup yang Engkau berikan yaitu hidup yang berkelimpahan kepada kami. Kami mau sambut itu semuanya Tuhan menjadi milik kami. Engkau yang memberikannya dan hati kami percaya. Kami mengakui dengan hati kami dan kami memperkatakannya bahwa Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur. Kami mau serahkan Diakon Sri Dadi dan Ibu Sri Dadi yang sedang sakit karena COVID. Kami tidak melihat akan hal yang kami alami, tapi kami akan melihat karya-Mu. Dan kami memperkatakannya dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Diakon Sri Dadi dan Ibu sudah disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami percaya. Karena itu Tuhan, kami apapun yang kami alami, kami pun mau bersyukur dan kami serahkan saudara kami yang lemah tubuh, yang tidak kami sebutkan satu persatu ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya mereka sudah Engkau sembuhkan, Engkau sudah lepaskan dan dia boleh menikmati semua kemenangan yang dari Engkau. Tuhan Yesus, kami pun mau mengucap syukur anak-anak kami, baik PKMB dan PKRB. Biarlah Tuhan yang sudah mengaruniakan hati yang takut akan Engkau, sehingga anak-anak kami boleh menikmati karunia demi karunia yang dari Engkau. Mereka menikmati karunia melalui pendidikan, melalui pelayanan. Bahkan Engkau pun sudah mengaruniakan pasangan hidup kepada mereka dan hati kami menyambutnya dan percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau serahkan panitia yang menyiapkan acara Natal di gereja ini. Bukan kami yang mempersiapkan, bukan kami yang beracara. Engkau sendiri yang sudah datang menyatakan pribadi-Mu. Sehingga kami boleh menyambutnya dan kami boleh bersorak-sorai, Hosana, Hosana, Hosana. Yesus anak Allah yang maha tinggi dipermuliakan di dalam acara Natal di gereja ini Tuhan. Kami mau berterima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami mau serahkan seluruh pekerjaan-Mu melalui gabungan Gereja Baptis GGBI seluruh Indonesia dan Yayasan Baptis Indonesia. Engkau yang memiliki, Engkau yang berkehendak. Tentunya juga Engkau yang bertanggung jawab mengerjakan semuanya dan menyediakan semuanya. Berikan hikmat daripada-Mu kepada seluruh pemimpin di GGBI, di YBI. Hikmat yang dari Engkau, yang mengerjakan segala sesuatu sehingga semua rencana-Mu dinyatakan melalui gabungan Gereja Baptis Indonesia dan Yayasan Baptis Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengucap syukur karena semuanya kami boleh menikmati Engkau Allah yang hidup dan nyata. Dan kami hidup hanya untuk mengasihi Engkau dan memuliakan Engkau saja. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur atas bangsa dan negara kami. Atas kota Cimahi dan kota Bandung. Kami mengucap syukur Tuhan.
Karena sesuai Engkau katakan dimanapun kami berada, di mana kami tinggal, seluruhnya akan Engkau berkati dan kami boleh menjadi berkat bagi bangsa ini dan bagi kota kami di mana kami tinggal. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gempa bumi yang terjadi di Cianjur dan juga saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan di dalam situasi ekonomi dalam Covid. Tuhan, tarik mereka. Mata mereka jangan melihat kepada penderitaan Tuhan. Biarlah mata mereka melihat apa yang sudah Engkau kerjakan. Sehingga mereka melihat pribadi-Mu, pribadi yang sudah memberikan segala sesuatu. Sehingga mereka lepas dari ketertipuan dunia. Melainkan mereka melihat karya-Mu dan mereka ditarik naik bukan turun. Dan mereka terus menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dan mereka harus mengakui mereka itu anak Allah. Mereka itu kaya, mereka berkelimpahan Tuhan. Sehingga apa yang dialami ini sesungguhnya hanyalah membawa mereka untuk lebih dekat mengenal kepada Engkau. Karena semuanya Engkau yang menyatakan dalam kasih-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau bersyukur pagi hari ini. Semuanya kami sambut syukur ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang hidup dan menghidupi kami. Firman yang sudah menjadi kenyataan, firman yang sudah menjadi manusia, hidup di hati kami. Dan apa yang Tuhan nyatakan, berilah hati kami mendengar sehingga kami boleh menikmati Engkau sepenuhnya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya Tuhan, amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan terus menikmati kasih Tuhan yang luar biasa pada kita. Kita terus memuji nama Tuhan. Gloria. Membawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan, kami datang. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Besar, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Katakan Gloria. Besar Tuhan, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya, Gloria. Kita bersatu hati, kita memuji nama Tuhan. Kita terus menikmati kasih-Nya yang luar biasa. Katakan, kami datang membawa pujian. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Gloria, Gloria. Katakan besar Tuhan, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya, Gloria. Kita bersatu hati. Kali katakan Gloria. Gloria. Besar, besar Tuhan,
Beri tepuk tangan kemuliaan nama Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan dan persepuluhan kita yang akan dilayani oleh Ibu Susanto dan juga Ibu Resti. Doa persembahan akan dilayani oleh Saudari Lovely. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati kami untuk berkumpul di tempat pada hari ini. Sekarang kami ingin memberikan persembahan, berkati persembahan ini agar menjadi persembahan yang terbaik bagimu, dan berkati juga tangan-tangan yang akan memberi kepadamu, biarlah persembahan ini menjadi berkenan di hadapanmu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Ibu Resti dan Ibu Susanto. Sebelum kita akan mendengarkan khotbah dari yang akan disampaikan oleh Bapak Hagai, kita akan dipersiapkan oleh persembahan pujian dan kesaksian dari mahasiswa STBI. Dipersilakan. Baik. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, izin lepas masker. Ya. Puji nama Tuhan. Perkenalkan, saya Tri Rudianto. Namanya Jawa ya. Tapi saya lahirnya di Palembang, Sumatera Selatan. Memang saya dari keluarga Jawa. Jadi kakek saya itu aslinya dari Wonogiri. Terus merantau ke Lampung, habis ke Lampung terus ke Palembang. Nah, jadi saya ingin sedikit bersaksi, dan sebelum itu saya akan menunjukkan terlebih dahulu video promosi mengenai Seminari Teologi Baptis Indonesia Semarang yang dapat kita perhatikan bersama-sama. Menjadi hebat itu tak cukup berwawasan luas, tapi juga memberi dampak.
menjadi terang untuk sekitar, mengabdikan diri bagi nama Tuhan. Suasana belajar yang nyaman disertai semangat menggali kebenaran membuatku semakin yakin, inilah aku dan panggilanku. Di sini, kamu ditempa menjadi pribadi berkualitas dengan hati yang siap melayani. Dan di sini, tempat merangkai mimpi, penuhi panggilan. Di atas Bukit Simongan, kota Semarang ini, berdirilah Seminari Teologi Baptis Indonesia yang sekarang disebut Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Sejak tahun 1954, STBI Semarang telah hadir dengan tujuan memperlengkapi umat Allah untuk melayani. STT Baptis Indonesia hadir oleh karena panggilan mulia dari Allah. Kebutuhan umat akan hamba Tuhan yang berkualitas menjadikan semangat kami para pengajar untuk terus mendidik mahasiswa dengan sepenuh hati serta dedikasi. Kami berkomitmen untuk mencetak sarjana teologia menjadi calon pendeta, gembala sidang, dan sarjana pendidikan agama Kristen menjadi guru sekolah minggu dan guru agama Kristen. Untuk magister dan doktoral kami mencetak dosen dan peneliti dengan pemikiran teologis yang kuat sekaligus memiliki hati yang mau melayani. STBI merupakan tempat belajar yang representatif untuk mendukung seluruh mahasiswa bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Setiap mahasiswa diajarkan untuk mendasarkan konsep berpikirnya sesuai dengan Alkitab. Seringkali dosen berkata, "What the Bible say?" Apa yang Alkitab katakan? Dan seketika itu juga kembali kami diingatkan back to Bible atau kembali ke dalam Alkitab. Saya sangat bangga ketika saya belajar di STBI. Melalui pengajaran di STBI, saya semakin dapat melihat karya Tuhan yang sangat luar biasa. Bahkan saya semakin diperlengkapi untuk menjadi pengajar Kristen. Pembelajaran online menurut saya berjalan dengan baik. Satu semester ini jarang saya mendapati kelas kosong. Setiap dosen mengajar dengan sangat interaktif, baik melalui PowerPoint, bahkan dengan video-video yang mereka bagikan. Di sini, mahasiswa juga dapat belajar melalui UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Di antaranya UKM musik, UKM berkhotbah, UKM multimedia, UKM media sosial, dan UKM karya ilmiah. Di samping itu, pembinaan rohani juga dilakukan secara rutin melalui beberapa kegiatan, seperti apel akademik, renungan mahasiswa, persekutuan mahasiswa, persekutuan asrama, kelompok pemuritan, doa pagi, serta doa untuk pelayanan misi. Selama di STBI, banyak hal yang membuat karakter saya terbentuk. Tidak mudah sebenarnya bagi saya ketika saya harus berkuliah sambil hidup berasrama. Di asrama saya harus piket, kerja bakti, tidak jarang juga ketika di asrama saya berselisih paham dengan teman-teman di sini. Tetapi hal itu yang membuat saya semakin bertumbuh di dalam Kristus dan semakin dewasa. Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia Semarang, yang dimana di situ banyak mahasiswa yang dibentuk, diperlengkapi untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan saya akan sedikit bersaksian mengenai panggilan saya
sehingga saya bisa sampai ke STBI. Jadi awal mula saya memiliki semangat dalam melayani Tuhan. Ketika saya masih SMP kelas 2 dan sebelum itu saya ke gereja aja nggak mau, pelayanan juga nggak mau. Tapi suatu ketika saya diajak dengan pendeta saya, diajak untuk pelayanan di suatu tempat dan saya merasakan pelayanan itu sangat luar biasa. Saya merasakan kehidupan saya ketika mengikuti pendeta saya di dalam suatu suku anak dalam, saya ikut pelayanan di sana, ternyata banyak berkat yang saya dapatkan di sana. Nah, mulai dari situ ketika saya sudah 2 SMP, saya memiliki semangat yang luar biasa dalam melayani Tuhan, baik dari pelayanan di dalam gereja maupun di luar gereja. Nah, dan juga menjadi pendeta itu merupakan bukan cita-cita saya pertamanya bukan cita-cita saya. Saya ingin menjadi seorang tentara, itu awal pertama kali saya. Dan sekarang saya menjadi tentaranya Kristus, saya dipakai untuk menjadi hamba Tuhan. Dan puji Tuhan, sehingga saya bisa sampai di STBI, di situ saya mendapatkan banyak pengalaman, banyak ilmu, banyak pengetahuan yang saya dapatkan. Ketika saya masuk di STBI dengan bisa dikatakan dengan ilmu yang nol mengenai firman Tuhan, mengenai ilmu Alkitab, itu saya merasakan di situ saya benar-benar nol. Waktu pertama kali masuk, ketika saya berada di asrama, saya melakukan kehidupan berasrama yang menurut saya itu kehidupan yang baru. Karena apa? Di asrama kita dibentuk dan diajari untuk setiap saat itu tuh taat untuk saat teduh. Ya, kami di asrama jam 5 pagi udah bangun. Nah, sedangkan saya waktu masih di rumah bangun jam 5 masih enak-enaknya narik selimut itu. Nah, sedangkan di asrama saya diajarkan seperti itu. Jadi saya berada di asrama itu merupakan suatu karakter yang baru yang saya dapatkan. Nah, bukan hanya itu saja, dan juga saya mendapatkan pengajaran dari dosen-dosen yang sangat luar biasa sehingga dapat mematangkan saya kembali, lebih mematangkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan tuh yang harus bagaimana, mengenai belajar firman Tuhan. Dan pada saat itu pun saya merasakan bahwa memang kalau Tuhan telah memilih, Tuhan pasti juga akan memampukan. Jadi ungkapan pendeta yang tetap masih saya ingat di dalam kehidupan saya ketika saya ikut pelayanan dengan beliau. Jadi beliau mengungkapkan demikian, banyak yang terpanggil namun sedikit yang terpilih. Itu merupakan kata-kata yang saya tanamkan di dalam hati saya. Memang kita semua terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, saya menekankan kembali, jikalau Tuhan mau, jikalau Tuhan ingin memakai kehidupan kita, kita jangan ragu, kita jangan pernah menolak apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ketika Tuhan ingin memakai kehidupan kita, pasti Tuhan akan memampukan kita juga. Sekian kesaksian dari saya, dan kami dari STBI, mahasiswa STBI akan membawakan pujian istimewa untuk kita semua yang di GBI Cimahi ini. Bila bisa tolong maju untuk boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, shalom Bapak Ibu Saudari sekalian. Oke, perkenalkan nama saya Elisa Da Costa Alves Suarez. Seperti nama saya yang lumayan asing di telinga Bapak Ibu semuanya. Orang tua saya adalah orang Timor Leste, namun sekarang kami berdomisili di NTT. Jadi saya orang NTT. Terima kasih. Ya, saya mahasiswa semester 1. Baik, perkenalkan Bapak Ibu Saudara, nama saya Oktavia Risma. Saya aslinya Semarang juga. Saat ini saya adalah mahasiswa STBI semester 3.
Baik. Siang hari ini kami akan mempersembahkan pujian yang berjudul Lahir di Hatiku. Ini merupakan pujian ungkapan dari kita semua bahwa sebentar lagi kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus di dunia, dan ini lagu dari kami, Lahir di Hatiku. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku, mengubah hidupku, mengubah hidupku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Cek. Oh iya. Shalom. Ya, saya sungguh bersyukur sekali hari ini bisa ada di tempat ini, mengucap syukur buat kesempatan yang diberikan kepada saya dan rombongan, mengucap syukur buat Pak Pendeta yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk membagikan kabar baik pada saat ini, dan kita berdoa terlebih dahulu. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau hadir di tengah kami, karena Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas hidup kami, kiranya Tuhan memberkati dengan firman-Mu. Kami siap Tuhan terima firman-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Hagai. Saya Hagai, lengkapnya Hagai Kuncoro, ya. Saya di sini membawa dua rombongan. Yang satu rombongan dari STBI, karena kami bekerja sama dengan BPD Jabar untuk melakukan kegiatan bersama. Selain hari STBI juga ada kegiatan Natal bersama. Dan pada saat ini saya juga membawa rombongan yang lain, yaitu dari rombongan relawan Cianjur. Jadi karena perjalanan dari Semarang itu mau ke Cianjur melewati Bandung, makanya rombongan saya ajak sekalian begitu. Dan puji Tuhan, dan dalam perkenanan Tuhan, Tuhan izinkan saya juga menjadi salah satu staf pengajar di Sekolah Teologi Baptis Indonesia. Saya mengajar dengan kaitannya hal-hal yang berbau misi, baik misiologi, pemuridan, dan mata kuliah lain pendukung misi. Karena memang latar belakang pelayanan saya adalah pelayanan misi. Dan Bapak Ibu, saat ini juga Tuhan percayakan, saat ini kami, khususnya saya, untuk memulai gerejanya, gereja Tuhan. Kami melayani di Semarang, yaitu Gereja Baptis Indonesia Bulu, Pos PI UNES, karena kami melayani di sekitar UNES, ya, Universitas Negeri Semarang, ya, atau kadang orang karena tempatnya gunung, ya, Universitas Neng Sawah, maksudnya tempatnya yang sangat jauh dari Semarang, ya. Mungkin kalau perjalanan dari Semarang kota ke atas kurang lebih 20-an menit. Dan pada saat ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu yang terkasih di momen, bisa dikatakan momen Natal ini, ya. Ini adalah tahun pertama setelah pandemi kita bisa bersama-sama untuk menikmati kebersamaan Natal secara lebih leluasa. Saat ini kita akan belajar bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Yesaya 6, ya, ayat 8. Tapi saya rindu juga untuk membacakan kebenaran firman Tuhan dari Yesaya sejak ayat 1, ya, Yesaya 6. Jadi firman Tuhan dikatakan sebagai berikut, Yesaya 6. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sebit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata,
siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggapi jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah mata melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenyap sunyi, sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mempelajari firman Tuhan ini, kita akan menjadi mengerti bahwa saat itu Tuhan benar-benar marah dan memakai serafim untuk menguduskan atau mentahirkan Yesaya supaya menjadi alat Tuhan kepada bangsa yang dikatakan bangsa yang najis bibir. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, latar belakang dari kebenaran firman Tuhan ini, jadi Usia dan Amasya itu adalah anak dan bapak dan anak. Usia adalah orang yang taat sama Tuhan, dan Amasya separuh-separuh taat. Satu dia menyembah Tuhan, satunya menyembah kepada ilah lain. Dia mencadangkan kalau Tuhan nggak memberkati, dia berharap ada berkat lain dari ilah lain. Dan itulah yang membuat murka Tuhan. Dan akhirnya Tuhan meminta Yesaya untuk menjadi alatnya, ya, untuk membinasakan, untuk menghancurkan, untuk istilahnya merestorasi, ya, yang merestorasi sehingga tinggal tunas, sehingga tinggal tunggalnya tunggak, ya. Sehingga yang diharapkan itu adalah tunas baru yang tumbuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, ketika Yesaya mau dipakai Tuhan, Yesaya dikuduskan dulu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bicara tentang pengudusan, kita percaya kita adalah pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan. Kita orang-orang yang sudah dipilih secara khusus dan dikuduskan oleh Allah. Dan saat ini saya tidak membawa Bapak Ibu lebih banyak mempelajari tentang latar belakang Yesaya ini, tapi lebih ke prakteknya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara adalah pribadi-pribadi yang siap sebenarnya ketika ditanya, ketika aku pilih untuk melayani, apakah engkau siap? Ini aku, utuslah aku. Seperti teman-teman mahasiswa STBI yang menerima panggilan dan mereka memberi diri, demikian juga saya tahun 2003 memberi diri untuk melayani. Dan puji Tuhan sampai saat ini boleh diizinkan, boleh melayani. Dan kami saat ini dengan keluarga melayani bersama-sama. Saya dengan istri, puji Tuhan saya memiliki istri satu, ya, namanya Stefani, Destrianita. Saya punya kesamaan dengan istri saya. Bapak Ibu pasti tahu kesamaan saya dengan istri saya. Saya menikah di tanggal yang sama dengan istri saya. Jadi itu kesamaan saya. Itu benar-benar terjadi. Dan saya juga memiliki perbedaan, karena pernikahan tidak mungkin sama-sama, ya. Saya cowok, istri saya cewek, itu perbedaan kami. Tetapi puji Tuhan, kami juga memiliki kesamaan yang lain. Kami memiliki anak-anak yang sama, ya. Namanya satunya Akaya yang pertama, yang kedua namanya Lintang. Akaya umur 7 tahun, Lintang 5 tahun. Dan puji Tuhan dan mengucap syukur, saya di sini ketika melayani di Bandung dan akan di Cianjur, saya didampingi oleh orang tua saya yang sangat mengasihi saya. Orang tua atau mertua saya ini ada di belakang, bapak saya, Bapak Anton ada di belakang. Wah, karena sangat sayangnya dengan mantunya, tak ewangi, ya. Tak dampingi, wah, saya merasa terhormat, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, kami bersama-sama melayani. Tidak hanya saya, istri dan anak-anak saya, bahkan keluarga besar orang tua saya, itu semuanya melayani.
melalui profesinya atau kebisaannya masing-masing. Yang sekolah teologi saya penuh, istri saya belum penuh gitu kan, karena waktu itu mau menyelesaikan akhirnya cuti hamil, dan setelah itu cukup sibuk melayani bersama, tetapi saya pun memperlengkapi istri dengan baik sehingga kami boleh melayani bersama-sama. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan firman Tuhan, saya akan munculkan satu video yang ini akan menolong kita, membuka kita lebih luas lagi memahami tentang keberadaan kita di Indonesia ini. Kalau video ini nggak muncul, nanti saya cerita saja. Fakta yang terjadi pada saat ini, setelah 2000 tahun kematian Yesus di atas kayu salib, berita Injil belum benar-benar diberitakan di seluruh dunia ini. Ada tantangan yang besar, tantangan amanat agung. Penduduk dunia yang sekarang berjumlah lebih dari 7 miliar. Baru 12% dari mereka yang benar-benar sebagai orang percaya yang berkomitmen tinggi di dalam Kristus. 21% adalah orang-orang yang mengaku percaya, tetapi tidak sungguh-sungguh di dalam kehidupan kerohaniannya. Dan bahkan masih terdapat 27% orang-orang yang tidak percaya. Dan 40% adalah suku-suku yang belum pernah mendengarkan kabar baik. Mereka suku-suku terabaikan. Tantangan di Indonesia yang begitu besar. Masih terdapat 130 lebih suku yang terabaikan. Dan masih terdapat 28 lebih suku-suku yang sama sekali belum mendapatkan akses mendengarkan kabar baik. Masih begitu besar PR kita buat Indonesia. Banyak mereka yang belum mendengarkan kabar baik. Mari kita memberikan hidup kita, memberikan waktu kita, memberikan pikiran kita untuk melayani Tuhan. Ada yang dipanggil untuk melayani secara penuh waktu atau sebagai rohaniawan profesional. Tetapi ada yang dipanggil untuk melayani dalam konteks marketplace atau sebagai pembuat tenda. Ini panggilan khusus kita. Kedua panggilan ini sama berharganya di mata Tuhan. Mari kita melayani Tuhan. Kita menjangkau mereka yang terhilang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mengatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Sebuah nubuatan yang luar biasa, di mana pada akhir zaman nanti banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan, dan Tuhan memakai kita menjadi alat yang luar biasa. Bapak Ibu, video ini saya buat tahun 2017 untuk memobilisasi anak-anak muda dan terlibat pelayanan. Dan Bapak Ibu, di video ini saya tekankan bahwa panggilan sepenuh waktu menjadi pendeta dalam tanda kutip, dan juga panggilan sepenuh waktu menjadi pekerja profesional, baik bankir, montir, guru dan sebagainya, itu sama berharga di mata Tuhan. Tapi di sini Bapak Ibu, ketika bicara sama berharga di mata Tuhan, kita ingat dari firman Tuhan yang sudah pernah ada di 2700 tahun yang lalu, karena pada masa Yesaya kurang lebih 700 tahun sebelum Masehi, dan saat ini kita 2000 ini. Ketika firman Tuhan dikatakan kepada Yesaya pada waktu itu, saya pun mempercayai firman itu pun untuk kita pada saat ini. Firman Tuhan jelas sekali dikatakan Yesaya 6 ayat 8,
Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus aku dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ya, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa saya menyampaikan bahwa firman yang dari 2007 tahun yang lalu ini sama dengan firman yang sekarang ini kita dengar, sama untuk kita? Karena konteksnya mirip-mirip pada waktu itu. Bangsa kita membutuhkan belas kasih Tuhan yang begitu besar. Dan berikutnya Bapak Ibu, dalam Yohanes 14 ayat 6 sangat jelas sekali. Karena hanya Yesuslah jalan keluar itu, hanya Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran. Firman Tuhan dikatakan sebagai berikut. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. The one and only, satu-satunya jalan yaitu Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita bicara tentang jalan, slide-nya bisa dikeluarkan semua. Ya, di sini firman Tuhan tadi jelas dikatakan akulah jalan. Ketika firman Tuhan ini disampaikan, ini konteksnya ini masih ada bau-bau Helenisme, di mana pada waktu itu orang-orang sangat takjub dengan orang-orang Romawi ya, yang membuat jalan begitu luar biasa sehingga mengakibatkan perekonomian bertumbuh begitu luar biasa, keamanan negara begitu luar biasa karena didukung dengan jalan yang bagus. Makanya di sini Yesus menekankan akulah jalan ya, atau hodos ya. Di sini jalan ini bicara tentang journey atau perjalanan bersama Tuhan. Akulah jalan. Kalau kamu bersama aku, kita akan berjalan bersama. Ini bicara tentang perjalanan. Dan berikutnya Yesus mengatakan, ya ini akulah satu-satunya ya jalan, tidak ada yang lain. Berikutnya akulah kebenaran ya. Karena ketika kita sebenarnya orang yang berdosa dan kita dibenarkan ya. Kita dibenarkan. Kita sebenarnya orang yang tidak layak diampuni, karena kasih karunia-Nya saja kita dibenarkan. Dan setelah kita dibenarkan, kita dipercaya dengan yang namanya hidup ya, zoe, hidup kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, saya senang sekali dengan kata hidup ini ya. Ya, kata hidup zoe, hidup kekal. Kita mengucap syukur, kita dipercaya hidup kekal. Dan Tuhan Yesus telah ini hal yang saya buat gambaran yang supaya kita lebih mudah memahami. Yesus itu satu-satunya jalan. Ini jalan. Ketika Yesus turun ke dunia, dia adalah jalan bagi semua orang, bukan hanya untuk orang Kristen saja, tapi semua orang. Namun tidak semua orang berjalan kepada Kristus. Padahal jalan satu-satunya itu. Yesus hadir bukan untuk orang Kristen saja. Yesus hadir untuk agama-agama lain. Yesus hadir untuk suku-suku lain. Bukan hanya untuk orang Batak, hanya orang Jawa atau orang Nias dan sebagainya. Tapi untuk semuanya. Dia hadir. Dia adalah the one and only. Ini informasi tentang Indonesia. Indonesia masih membutuhkan, sekali lagi saya sampaikan, belas kasih Yesus yang begitu besar. Slide berikutnya. Masih 64% penduduk di Indonesia adalah suku-suku terabaikan. Slide berikutnya bisa ditampilkan yang terakhir ya di sini. Ini adalah gambaran-gambaran. Di sini saya menyebutkan ada orang yang komunitas orang percaya, ada komunitas orang belum percaya tapi mudah ada akses mendengar kabar baik, tapi ada hal yang lebih besar, komunitas orang yang belum percaya tapi akses mendengar kabar baik itu sangat minim atau bahkan dikatakan tidak ada. Masih cukup besar. Saudara yang terkasih dalam Kristus, sejak 2000 tahun yang lalu Yesus hadir, pekerjaan belum selesai sampai sekarang. Padahal Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kasih Tuhan begitu besar ketika ditunjukkan dalam kedatangannya ya di dunia ini. Ini sebenarnya sebuah rencana atau aksinya ini sudah dipikirkan sebelumnya. Dalam hal ini adalah proto-evangelium ya. Jadi keselamatan ini sudah direncanakan Tuhan dalam Kejadian 3:15. Di mana ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menghardik iblis dan mengatakan melalui keturunan manusia ini akan meremukkan kepala iblis. Saudara, melalui itulah
aksi nyatanya adalah Yesus turun dan mati di atas kayu salib dan benar-benar tumitnya dipaku atau diremukkan dan menghancurkan kekuasaan iblis. Dan berikutnya ketika Yesus telah mati di atas kayu salib, ketika Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, ada satu mandat yang diberikan kepada semua murid-muridnya. Mandatnya adalah Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mandatnya sangat jelas sekali. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa, etne, ini suku-suku bangsa, menjadi murid-murid Kristus. Yesus tidak menghendaki jadikanlah semua bangsa beragama Kristen, bukan, ya. Karena kekristenan agama Kristen tidak menyelamatkan, tapi Yesus Kristuslah yang menyelamatkan. Saya ada sebuah cerita yang ini hanya cerita. Di surga sedang ada masalah. Ada banyak malaikat yang sedang membersihkan surga. Ketika membersihkan surga, menemukan KTP. Banyak KTP ditemukan. Ketika dibaca KTP-nya, ini si A, agama Kristen. Lagi, ini si B, agama Kristen. Ini si C, agama Kristen. Kenapa banyak KTP di sini, semuanya agama Kristen? Ini sekali lagi hanya cerita ya. Tiba-tiba dari jauh, iblis bilang, itu orang-orangnya di sini semua. Ternyata usut punya usut ketika rapat malaikat, ternyata yang diselamatkan itu KTP-nya. Karena yang Kristen KTP-nya, orangnya enggak Kristen sama sekali. Hati-hati, pastikan jangan sampai KTP kita yang masuk surga, kitanya enggak. Hati-hati ya, gitu ya. Ini penting karena kekristenan ini dalam hati, bukan sekedar di dalam ID kita ya. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Mereka beragama apapun boleh mengenal Kristus, boleh. Tanpa harus ganti identitas dan sebagainya. Tapi hidupnya sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Kristus. Ini penting banget Bapak Ibu. Tapi maksud saya di sini saya hanya memastikan bahwa jadilah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar KTP saja. Supaya kita tidak merepotkan malaikat nanti di surga. Karena mereka akan membersihkan KTP kita ada di tempat lain. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus, pekerjaannya itu banyak. Ya. Kenapa sampai dikatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku? Ini firman ini sudah disampaikan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Tapi sampai saat ini belum selesai. Firman Tuhan dalam Lukas 10 ayat 2 itu jelas sekali. Dan mungkin sampai saat ini masih terjadi. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, tuaian memang banyak. Sudah waktunya kita menuai. Banyak orang-orang yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk mendengar kabar baik. Butuh action dari kita. Ada cukup banyak cerita yang begitu luar biasa. Ada kisah-kisah yang luar biasa. Ada beberapa anak yang di salah satu tempat yang datang kepada kami. Mereka bermimpi. Kak, saya punya mimpi yang aneh. Padahal mereka nggak punya keluarga yang Kristen atau orang percaya itu nggak ada. Saya punya mimpi yang aneh. Mimpi saya Kak, saya bertemu dengan orang, tapi cerah sekali orangnya. Orangnya itu mengulurkan bantuan untuk saya. Aku mau menolongmu, aku mengasihimu. Dan ketika orang itu mengulurkan tangannya, kok tangannya berlubang gitu. Dia bercerita itu maksudnya apa? Cukup banyak Tuhan berkarya melalui mimpi-mimpi juga. Dan itulah kesempatan pada waktu itu untuk kami membagikan kabar baik. Kenapa sampai seperti itu? Karena memang pekerja sedikit sampai Tuhan pakai cara lain. Sebenarnya tanpa kita pun Tuhan juga bisa melakukan. Tuhan bisa memakai batu juga untuk mewartakan kabar baik. Tapi kita ada, Tuhan memberikan kesempatan kita untuk kita melayani. Ini hak yang luar biasa dipercayakan pada umatnya.
Bapak Ibu, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Saya menggarisbawahi sekali lagi Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saatku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu, ketika kita mendengar ini aku, utuslah aku, respon kita seharusnya ada. Kita akan melihat seharusnya respon kita bagaimana. Kita akan belajar di Markus 2 ayat 1 sampai 5. Secara singkat saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Markus, di dalam firman Tuhan Markus 2 ayat 1 sampai 5. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara, ini adalah respon yang betul luar biasa dari ilustrasi ini untuk kita pada saat ini. Di mana pada saat itu ada orang lumpuh yang dia sangat berharap ada kesembuhan melalui Yesus ya. Yesus dalam perjalanannya yang kedua ke Kapernaum, perjalanan yang pertama sebelumnya sudah tersiar kabar Yesus mampu menyembuhkan orang sakit, mampu membuat orang buta melihat, mampu membangkitkan orang sakit dan sebagainya. Dalam perjalanan yang kedua ke Yerusalem, ke Kapernaum, ada cukup banyak orang yang sudah berbondong-bondong untuk minta kesembuhan. Sampai rumah di mana Yesus ada itu penuh dengan orang, pintunya sampai penuh sangat sulit orang bisa masuk. Orang sehat aja yang bisa jalan sulit masuk, apalagi orang lumpuh, pasti tidak memungkinkan. Tapi hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari di sini adalah ada orang-orang di sekitar orang lumpuh tadi, ya ini responnya, dia melihat kesempatan bahwa ini bisa disembuhkan di dalam Yesus. Ada visi, ada vision, ada penglihatan, bukan penglihatan ya, ada visi, ya visi kan vision atau penglihatan ya. Ada visi atau dia tahu bahwa kesembuhan ini bisa terjadi ketika orang ini sampai kepada Yesus. Yang pertama Bapak Ibu, respon kita, mari kita memiliki visi yang sama. Keempat orang tadi memiliki visi yang sama bahwa orang ini bisa disembuhkan oleh Yesus. Kita melihat tetangga kanan kiri kita, banyak mereka yang belum mengenal kasih Tuhan. Mari kita memiliki visi yang sama bahwa orang ini bisa diselamatkan di dalam Yesus. Kita harus memiliki visi yang sama, vision. 4 orang tadi melihat, oh iya, hanya melalui dia. Lalu apa yang disampaikan Bapak Ibu yang terkasih Yesus Kristus? Yang kedua, yang pertama tadi kan melalui visi. Yang kedua, yang orang tadi melakukan kerjasama. Bapak Ibu, ketika orang-orang tadi melihat adanya visi, dia akhirnya bekerja sama. Orang tadi di tilam tadi diangkat bersama-sama. Coba kalau hanya di bawah 1 orang, bisa mungkin digendong, tapi mungkin keadaannya kita nggak, di Alkitab tidak dijelaskan kenapa tidak digendong saja. Mungkin sangat sulit untuk melakukan itu, atau jenis lumpuhnya yang mungkin kita tidak tahu atau tidak memungkinkan untuk diangkat begini. Harus benar-benar diangkat bersama-sama. Ada kerjasama. Di sini bicara kerjasama ini bicara tentang pengorbanan, sacrifice. Bapak Ibu, tanggapan kita atau respon kita ketika kita mendengar ini aku, utuslah aku, dan kita meresponi utuslah aku, kita harus menjadi pribadi yang mau memberi diri, mengorbankan diri kita, mengusahakan ya, mengangkat bersama-sama. Ini kerjasama. Bapak Ibu yang terkasih, di tempat ini kalau nggak ada kerjasama bersama-sama dengan jemaat, tidak akan running dengan baik. Kita bekerja bersama-sama untuk melayani Tuhan melalui gerejanya di tempat ini. Kita bekerja sama-sama. Dan pada saat ini Bapak Ibu yang terkasih, kerjasama ini bisa bicara tentang melalui karunia masing-masing. Mungkin ada orang yang mudah senangnya itu hanya berdoa saja. Beri kesempatan mereka untuk berdoa dan mendoakan setiap pelayanan, mendoakan tim yang melayani dan sebagainya. Tapi ada yang suka berjalan kemana-mana. Ya izinkan saja. Berjalan itu apa? Berjalan untuk membagi kabar baik.
Ada yang sukanya masak, ya biarlah dia menyiapkan konsumsi untuk masak dan sebagainya. Bekerja sama. Bapak Ibu yang terkasih, ada banyak cara untuk melayani sesama kita. Dan cara itu bisa diselesaikan ketika kita bekerja sama. Orang-orang tadi bekerja sama dan memberi diri, tidak iri, tidak saling iri. Aku pilih yang depan, aku pilih yang belakang. Ya udah kamu berdua saja, aku enggak. Tapi kita sama-sama. Bapak Ibu, di tempat ini yang Tuhan mau kita sama-sama. Kita bekerja sama. Bekerja sama bukan berarti semuanya di depan ya. Semua di depan dan kiri, semuanya di belakang kiri. Walaupun berlima, tapi semuanya di sini. Enggak, itu bukan bekerja sama. Bekerja sama itu sesuai bagiannya, sesuai porsinya. Di sini membutuhkan, di sana membutuhkan, di sana membutuhkan, di sana membutuhkan, dan bersama-sama. Bekerja sama. Bapak Ibu, saat orang lumpuh ditolong, terasa ringan ketika banyak orang yang mengulurkan tangan bersama untuk menolong dan membawa kepada Yesus. Demikian di dalam pelayanan pengabaran Injil. Di Indonesia, kita perlu bekerja sama dengan anggota tubuh Kristus yang lain. Setiap orang percaya adalah tubuh Kristus. Dan setiap orang percaya tidak bisa melakukan sendiri. Ya, kita harus melakukan bersama-sama. Yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih Kristus, bicara tentang responnya. Responnya adalah saat tadi bekerja sama, jangan berhenti di kerja sama, tapi usahakanlah dengan maksimal, ya, mengusahakan maksimal. Ketika jalan dan pintu tertutup oleh banyaknya orang yang melihat Yesus dan berbondong-bondong untuk mencari kesembuhan, yang dilakukan apa? Enggak ada jalan ini. Akhirnya apa? Dia mengusahakan dengan cara lain, memanjat dari arah lain sehingga orang lumpuh tadi bisa sampai ke atap dan menurunkan instan dari atas ke bawah. Ada usaha yang dilakukan secara maksimal. Bapak Ibu, kalau pelayanan kepada Tuhan, jangan setengah-setengah. Ya, jangan suam-suam, jangan setengah, totalitas kepada Tuhan. Bapak Ibu, usahakanlah secara maksimal. Ketika jalan tertutup, pikirkanlah cara yang lain. Pikirlah cara bagaimana kita bisa menyampaikan kabar baik pada orang yang belum percaya. Yang kita lakukan bukan mengkristenkan. Salah, ya. Kalau kita mengkristenkan itu, kristenisasi itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kita lakukan adalah mewartakan kabar baik. Dan Roh Kudus berkarya atas hidup mereka dan mereka menerima panggilan Kristus dan menjadi percaya. Dan mereka nanti bisa bertumbuh bersama-sama kita di dalam gerejanya. Di tempat ini berusaha bertumbuh bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih oleh Kristus, tujuan utama kita itu mewartakan kabar baik. Karena kalau kita mengkristenkan dalam tanda kutip, banyak sekali, mudah sekali mengkristenkan orang itu. Wah, dikasih saribi dan sebagainya menjadi Kristen. Tapi hatinya belum tutup terima Kristus. Kristen itu sebuah agama. Tapi pengikut Kristus adalah perjalanan. Jadi jangan kita tadi merepoti malaikat di surga ya. Jangan hanya KTP-nya saja. Makanya mari kita benar-benar menyampaikan kabar baik dengan jelas siapa Yesus dan mengapa kita perlu Yesus. Dan saat ini pun mari kita juga mencari dengan jelas siapa Yesus dengan jelas. Jangan sampai kita hanya menjadi orang percaya tapi nggak tahu apa yang kita percayai. Mari kita belajar, dan saat ini saya sungguh bersyukur diingatkan kembali ya momen-momen saya waktu kecil ketika di gereja kami waktu itu ada kelas Indria sampai kelas tua-tua. Istilahnya sekarang namanya apa ya Pak? Kelas senior atau dewasa? Kelas senior ya, gitu. Dewasa atau senior ya. Mbah-mbah itu semangat. Disinilah kita belajar bersama-sama menjadi pengikut Kristus yang mempelajari firman-Nya. Tidak hanya sekedar kita bangga dengan kita ber-KTP Kristen. Di tempat inilah sudah disediakan tempat untuk belajar. Seminggu sekali, apakah waktu yang menyita waktu kita dalam pekerjaan? Enggak. Ini adalah waktu yang bisa kita berikan untuk Tuhan belajar bersama-sama. Supaya apa? Kita mengetahui kehendak Bapa. Kehendak Bapa apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu,
ketika mereka kembali kepada yang ketiga, mengusahakan maksimal. Ketika mengusahakan maksimal, pasti ada hasilnya. Demikian dalam kehidupan kita. Mari kita mengusahakan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita mengerjakan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita melayani bersama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika ada jalan tertutup, Tuhan pasti buka jalan yang lain. Tadi saya mendengar satu kesaksian dari Bapak Pendeta dan Ibu mengenai sertifikasi atau penyertifikatan lahan ini ya. Kalau dititipkan dengan atau dititipkan orang untuk mengerjakan, biayanya kan puluhan juta gitu. Dan biayanya kan cukup besar sekali. Tapi apakah berhenti dengan kalau nggak ada dana selesai? Enggak kan? Diusahakan. Garap dewe walaupun istilahnya di pingpong ya, mumpung di sini juga ada meja pingpong ya. Di pingpong kanan dipukul. Pingpong itu nggak enak juga ya. Kadang disemes juga. Mendal sana, mendal sini, mendal sana, mendal sini. Tapi puji Tuhan, ketika kita mengusahakan untuk Tuhan, ya Tuhan buka jalan dan selesailah. Dan puji Tuhan, ini salah satu tempat yang sudah sertifikatnya atas nama Yayasan Baptis ya, YBI gitu ya. Jadi kembali di sini Bapak Ibu. Mari ketika kita diberi kesempatan Tuhan, mari kita melihat ketika kita meresponi panggilan, kita melihat visi yang sama, visi orang yang terhilang. Dan kita mau bekerja bersama-sama, dan kita mau mengusahakan secara maksimal. Dan kembali yang di tengah tadi saya sampaikan, bahwa panggilan sepenuh waktu untuk menjadi hamba Tuhan, itu sama dengan panggilan yang pembuat tenda, atau Bapak Ibu yang bekerja sebagai guru dan sebagainya. Yang semuanya sama karena kita imamat yang rajani. Sama, maksudnya sama di sini apa? Sama punya tugas mewartakan kabar baik. Karena pewartaan kabar baik bukan tugasnya pendeta saja, bukan tugasnya diakon saja, bukan tugasnya mahasiswa STT saja, tapi tugas kita sebagai orang percaya. Tapi jika ada Bapak Ibu yang mendoakan anaknya untuk panggilan sepenuh waktu, juga bisa mendaftar di kampus tercinta, di STT Baptis tercinta. Bisa mendaftarkan bersama-sama. Saya dulu ketika saya meresponi panggilan saya untuk melayani, saya ingat sekali kata ibu saya. Waktu itu singkat cerita, saya untuk memotong waktu, saya terpanggil untuk melayani. Saya terpanggil untuk melayani dan saya bilang ke ibu saya, "Ibu, aku terpanggil melayani." Ibu saya sewaktu itu merasa tidak percaya karena hidup saya yang dulu aja tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu ibu saya meminta saya untuk mendekat. Ketika saya mendekat, ibu saya mengatakan satu hal. "Hagai, tahu enggak? Ketika kamu di dalam kandungan, aku mendoakanmu untuk melayani sepenuh waktu." Waktu itu setelah itu malah saya protes, "Ibu, kenapa enggak Mas atau Mbak yang didoakan? Kenapa aku yang didoakan? Ini toh nyatanya." Tapi protesnya ya, ternyata aku hasil doa dari orang tuaku. Ya, walaupun dalam perjalanannya saya hidupnya naik turun ke kanan ke kiri, tetapi rupanya didoakan sungguh-sungguh untuk melayani sepenuh waktu. Dan benar, walaupun saya berusaha melarikan diri sekuat tenaga saya dari panggilan melayani sepenuh waktu, saya tetap ditangkap Tuhan. Dan 2003 saya ingat saya mulai masuk sekolah teologi ya, dan memberi diri. Ketika 2003 ditangkap Tuhan, 2007 saya mulai mendapat panggilan bangsa-bangsa. 2007 saya walaupun masih kuliah di STBI, saya memberanikan diri berangkat sendiri pelayanan ke bangsa-bangsa lain. Tapi waktu itu saya berdoa sama Tuhan, "Tuhan, kalau ke bangsa-bangsa, saya mau bangsa yang terdekat ya Tuhan." Waktu itu saya datang ke Timor Leste. Timor Leste kan masih dekat ya, masih dekat dan masih banyak yang berbahasa Indonesia. Di sini ada orang Timor Leste juga. Los Palos atau mana? Oh, Baucau ya, saya juga pernah ke Baucau juga. Di Baucau, Los Palos, Baucau itu perjalanan menuju Los Palos lewat Baucau sana atau sana ya? Iya. Baucau dulu terus Los Palos ya. Iya, gitu. Tahun 2007, waktu itu saya melihat nggak ada gereja yang mengutus saya, nggak ada lembaga misi ini di sini. Akhirnya apa? Oh iya, saya ingat, saya punya pengutus yang agung, yaitu Yesus sendiri. Makanya apa? Saya nabung, benar-benar nabung. Waktu itu saya nabung 250.000 dapat paspor. Puji Tuhan bisa punya paspor. Setelah itu ketika mau ke Timor Leste kan butuh transport.
Ada orang yang memberikan janji, Hagai, aku akan membayari untuk ke sana. Di waktu H-2 saya mau berangkat, orang itu mengatakan, intinya tidak ada dana untuk membiayai saya. Wah, dari situ saya ditegur Tuhan, jangan mengandalkan manusia. Nah, terkutuk mengandalkan manusia, andalkan Tuhan sepenuhnya. Saya benar, Tuhan, Engkau sudah menyediakan paspor buat saya nggak berhenti di sini. Saya tetap mau melayanimu di bangsa-bangsa lain. Benar tuh. Di H-1 ada teman datang dan dia memberikan amplop kepada saya. Hagai, selamat melayani. Dia bilang selamat melayani padahal saya nggak punya tiket. Saya mau ngomong saya nggak ada tiket, saya diam aja. Iya, saya tetap mengimani. Iya, terima kasih. Saya besok akan melayani. Ketika orang itu sudah pergi, saya buka amplop tadi. Itu waktu itu saya ingat sekali ada uang 1 juta. Dan ketika 1 juta, dulu belum ada Traveloka atau tiket.com dan sebagainya. Saya ke agen-agen penjual tiket itu, saya tanya, ini kalau ke Timor, ini tiketnya berapa? Tidak kurang, tidak lebih 1 juta itu harganya. Puji Tuhan, ini kendaraan saya. Tuhan percayakan sehingga saya bisa sampai ke sana. Dan ketika sampai ke Timor Leste, saya bersama dengan sahabat saya, Mas Tatit, pada waktu itu saya ke Timor Leste. Pertama kali saya ke Timor Leste, di sana ada perang saudara ya. Singkat cerita ada perang saudara waktu 2007 itu ada perang saudara. Jam 10 malam harus sudah masuk ke rumah atau ke hotel. Waktu itu saya nggak bisa masuk hotel. Karena apa? Karena semua hotel sudah penuh dengan orang-orang yang mengamankan diri. Saya merasakan seperti Maria yang ke penginapan itu nggak ada tempat lagi. Tapi saya mau tanya kandang domba ada enggak? Itu nggak ada yang pelihara domba. Adanya pelihara babi ya di sana ya. Gitu. Tapi puji Tuhan, itu cara Tuhan menolong saya untuk meyakini bahwa aku bersamamu. Saya ditemukan dengan orang yang tidak pernah saya kenal waktu itu. Saya ketemu dengan orang dan saya diajak ke rumahnya. Ketika saya diajak ke rumahnya, dia adalah orang Brasil. Bahasa Inggris saya cukup sedikit-sedikit bisa, little I can lah. Tapi bahasa Portugal saya nggak bisa babar blas gitu kan. Ngomong opore, ting plekutuk gitu kan. Bahasa Tetun saya belum bisa banyak tahu pada waktu itu. Masih bisa bahasa Tetun kah? Oke, ya nanti ajari saya ya. Bahasa Tetun saya nggak bisa, hanya bisa bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Orang Brasil tuh masih belajar bahasa Inggris sama masih belajar bahasa Indonesia. Yang dia tahu bahasa Tetun sama bahasa Portugal, karena dia aslinya bahasanya Portugal. Apa yang terjadi ketika saya diajak ke rumahnya? Rupanya dia adalah alat Tuhan juga. Dia adalah misionaris dari Baptis Brasil. Saya tidak pernah janjian, nanti kita ketemuan di Dili ya, nanti kita ketemuan dan kita pelayanan bersama. Tidak ada janji ketemu di situ, tapi Tuhan pertemukan di situasi-situasi genting. Dan akhirnya yang terjadi ketika saya melayani di tempat-tempat Timor Leste bersama rekan, saya dapat privilege. Saya menggunakan mobil PBB, UN. Jadi aman. Waktu itu kan masih perang saudara kan. Jadi ketika menggunakan mobil PBB, keberadaan saya di mana saja aman. Jadi ternyata Tuhan itu begitu menyiapkan, begitu luar biasa. Saya lakukan secara maksimal. Ketika jalan tertutup, tidak ada tiket, saya tetap mau berangkat Tuhan. Gimana caranya? Tuhan percayakan berkahnya. Demikian kita Bapak Ibu. Ketika kita memberi diri, percayalah Tuhan pasti buka jalan. Berkat itu tidak hanya bicara tentang berkat kepada orang saja, tapi saya pun meyakini berkat itu pun terimpartasi istilah saya kepada kita juga. Kita menikmati segala berkat yang baik dari Tuhan. Puji Tuhan, anak saya sekalipun kami melayani bersama-sama, banyak orang mengatakan jadi pelayan Tuhan tuh kelihatannya enggak, nanti hidupmu bagaimana gitu kan. Memang cukup banyak yang kesulitan keuangan memang. Tapi saya meyakinkan orang-orang di sekitar saya bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan saya. Dan anak-anak saya, puji Tuhan, anak-anak kami itu makannya sulit berhenti gitu kan. Dia gede-gede gitu kan. Jadi anak saya makannya sulit gitu. Habis makan, ya aku makan lagi. Kamu kan udah makan, masa sih ya? Aduh. Dan selalu ada. Dan selalu. Tapi bukan berarti saya tidak pernah berkekurangan.
Saya pernah berkekurangan, tapi kekurangan yang saya alami adalah kekurangan yang diizinkan Tuhan untuk beriman. Istri saya waktu itu hamil yang sudah besar. Istri saya hanya minta sederhana, yang ya bukan yang kakung ya, tapi yang sayang, yang aku pengen pecel. Waktu itu saya hanya punya uang 20.000. Saya nggak berani jujur banget dengan istri kalau uangku tinggal 20 loh. Kamu nggak boleh beli, nggak boleh minta pecel, nggak gitu. Karena menurut saya kalau orang hamil minta apa itu harus dituruti gitu kan. Untung waktu itu nggak minta Pajero gitu kan. Aduh, aku repot gitu kan. Mintanya hanya pecel, tapi hanya pecel pun waktu itu saya hampir nggak bisa membelikan. Karena apa? Uang 20.000 akan saya gunakan untuk membeli bensin supaya saya bisa datang ke gereja. Ini kalau aku belikan pecel, aku nggak punya bensin untuk datang ke gereja. Akhirnya saya putuskan, Tuhan, aku tetap mau beribadah. Ini uang untuk beli bensin. Nggak ada pecel, nggak ada uang, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Pecel kan butuh sambal ya, dan butuh kacang. Saya kan suka masak, ya, dan juga suka makan. Gitu. Ketika saya ke dapur, nggak ada kacang tanah. Aduh. Pecel kan butuh kacang tanah. Saya berdoa, Tuhan ini nggak ada kacang tanah. Ini gimana saya bisa memberikan pecel pada istri? Ternyata Tuhan berikan apa? Sisa kacang mede, kacang mete itu ya, cashew nut, kacang mete tahu ya. Itu sisa ya, itu sudah sisa Lebaran 1 bulan yang lalu. Saya keluarkan dari toples, saya gigit itu sudah seperti spong, nyet. Gitu kan. Waduh, kok wes empuk rek gitu kan. Tapi nggak ada jamurnya, ini aman nih. Kalau jamurnya besar-besar bisa saya tumis. Ya. Kalau jamurnya nggak ada ya, akhirnya saya masukkan saya goreng. Ketika saya berpikir, oh ya ini kalau sudah in English we call gabes-gabes gitu. Ini kalau sudah kayak sepong itu, saya goreng itu. Kan setelah saya goreng, saya gigit lagi sudah bunyi crunchy, kletuk. Wah, puji Tuhan masih ada 1 genggam kacang mede. Saya masukkan ke cobek. Tapi kan namanya sambal butuh lombok. Enggak punya cabai sama sekali. Akhirnya puji Tuhan, mungkin 1 atau 2 bulan yang lalu Tuhan kirimkan burung yang di depan rumah dan ada biji cabenya itu, dan bertumbuh di depan rumah jauh ada cabai 3 butir, 3 siung atau 3 helai, ya 3 cabai lah gitu kan. Saya petik cabai itu, saya bawa, butuh bawang, ada bawang separuh yang separuh hampir busuk, saya ambil sedikit, saya masukkan di situ. Kalau garam sama sedikit MSG ada, kan butuh gula Jawa, nggak ada gula Jawa. Tapi puji Tuhan, saya masih punya sisa Nutella, ada coklat Nutella gitu kan. Wah, coklat Nutella, saya masukkan ke situ, plak gitu kan, sudah. Jadi gula Jawanya diganti Nutella, kacang tanahnya diganti kacang mede, lomboknya diberi Tuhan, sudah nyambel urek jadi, sambal kacangnya jadi, kan butuh sayur. Namanya pecel kan butuh sayur, nggak ada sayur. Saya lihat puji Tuhan benar seperti tadi. 2 bulan yang lalu mungkin ada burung yang juga di situ, dan dia makan biji bayamnya tumbuh. Saya di parit itu ada bayam, saya petii bayam. Saya nggak bilang istri kalau itu tumbuhnya di parit. Saya petii dan saya rebus ya. Saya rebus dan singkat cerita sudah jadi saya suguhkan. Makan istri saya. Wah enak yang ini tadi beli di mana? Oh enggak, ini adalah mujizat Tuhan. Loh kok bisa? Aku sebenarnya nggak punya uang untuk beli pecel. Ya, aku nggak ada uang. Ada uang itu untuk bensin saja. Lah kok bisa? Ini adalah pecel mujizat yang terbaik. Ini terbuat tidak dari gula Jawa, tapi dari Nutella. Ini tidak dari kacang tanah, ini dari kacang mede. Ini pecel premium loh yang gitu kan. Istri saya nggak senang tapi malah nangis. Di sini Bapak Ibu, mujizat atau pertolongan Tuhan tidak hanya sesuatu yang sangat besar, tapi hal yang kecil sekalipun itu ketika kita mampu mensyukuri, ya kita berjalan Tuhan, kita tidak akan dibiarkan kelaparan, tidak akan dibiarkan kesulitan dan sebagainya. Tapi kuncinya tetap mengucap syukur. Ya, kuncinya tetap mengucap syukur. Demikian Bapak Ibu, ketika kita mengucap syukur itu istilahnya di sini adalah kita sudah memberi diri untuk Tuhan. Terlebih ketika kita mengucap syukur, mari kita wujudkan ucapan syukur kita untuk melayani Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Dan pada saat ini saya mohon dengan kasih Bapak Pendeta untuk menutup di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Ya, makasih Pak Age. Firman-Nya yang menguatkan kita menjadi gereja yang siap diutus oleh Tuhan. Saudara, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Mari hidup kita, keluarga kita siap dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Apapun karunia, apapun talenta yang Tuhan sudah titipkan bagi kita, yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita syukuri. Mari kita berdoa. Ini kami Bapa, gerejamu, ini kami keluarga, baik suami, istri, anak-anak, opa, oma, cucu, cicit. Terima kasih kebenaran firman-Mu yang boleh kami lihat, kami dengar, kami imani. Di luar sana banyak orang-orang membutuhkan kasih, cinta Yesus. Pakailah kami Tuhan, bagi kemuliaan, hormat yang Tuhan sudah titipkan bagi kami. Baik itu rupiah, baik itu talenta atau karunia-karunia, kami mampu berjejaring sehingga nama Yesus dimuliakan di negara, di bangsa yang kami cintai, kami kasih. Ini Tuhan, utuslah setiap pribadi kami melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, melalui hidup kami. Biarlah nama Kristus kami tinggikan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Seperti firman Tuhan tadi, sedikit tadi digariskan, dulu menjadi utusan Injil tantangannya luar biasa. Ya, minggu yang lalu atau tepatnya hari Sabtu yang lalu, saudara, kaum muda, bapak-bapak, opa-oma, jika siap terpanggil menjadi utusan Injil, ya, kita ada Mitra Buana, ada gabungan BPD Jawa Barat, juga mitra dengan gereja-gereja, baik nasional maupun gereja-gereja baptis di Singapura. Pelatihan disediakan. Gereja-gereja diajak berjaring. Yang perlu dipersiapkan utusannya. Kaum muda yang siap dilatih. Siap diutus ke suku mana seperti tadi ditayangkan. Dan biayanya ditanggung. Sehingga tatkala lembaga itu mengutus, enggak merasa bersalah di sana menderita. Di sana kekurangan. Inilah penginjilan di era sekarang. Dengan rupiah-rupiah yang terkumpul melalui janji iman, melalui gabungan gereja baptis, melalui persembahan saudara, sekarang untuk penginjilan harus banyak mitra. Ini tanggung jawab kita. Seperti Yesaya tadi, ini Tuhan utuslah aku. Jadi penginjilan kontekstual diri kita, kaum muda, remaja yang siap diutus, mulai Januari ada pelatihan. Dan kalau sudah terampil, siap diutus kemana, ada doa khusus. Dan biaya, banyak yang nanggung. Permasalahannya bagaimana? Siap enggak kita menjadi utusan Tuhan untuk memberitakan kasih? Karena itu di gereja baptis saja 127 kosong. Enggak ada pendetanya. Karena sakit, meninggal, karena dirintis, terus ganti lagi, dibuka lagi, sampai hari ini 127 gereja baptis kosong. Karena itu gereja-gereja mendorong khususnya kaum muda yang siap menjadi utusan Injil, pelayanan sangat terbuka. Pelayanan sangat terbuka. Mau diutus ke Nias, Sulawesi, ke Kalimantan, UMR-nya berapa, dananya berapa, itu sudah prepare. Mitra Buana. Ini tantangan Pak Mister sebagai pembina YBI. Ya Pak ya. Banyak masuk STBI, banyak gereja dirintis, tapi masih banyak gereja-gereja baptis yang kosong. Ini perlu doa dan kaum muda tergerak untuk menjadi utusan Injil. Itu ya, untuk menekankan pemberitaan firman Tuhan tadi.
Ya, sebelum kita tutup dalam doa, ya, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, persekutuan doa besok Rabu, ya, 30 November. Saya mengundang persekutuan doa kurang lebih 1 jam, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Mr. Yono. Ya. Tanggal 7 Desember. Kita mendoakan, kita saling memberkati melalui kesaksian Bapak Ibu Saudara. Terus yang kedua, ya rangkaian Natal GBI Cimahi Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Natal PAUD itu hari Sabtu 10 Desember besok Sabtu ya, jam 8. Ya. Terus Natal sekolah Minggu besok Minggu depan ya, jam 9:30 saat ibadah seperti ini. Jadi acaranya dibuat Natal ya, yang sudah disiapkan guru-guru sekolah Minggu dan PKMB. Ya, dari awal sampai akhir. Ya. Di situ. Terus Natal umum 17 Desember, ya, itu hari Sabtu jam 5 sore. Dan 25 Desember ada ibadah perjamuan Tuhan, juga ibadah Natal. Itu pas tahun ini, 25 Desember itu hari Minggu. Lanjut, Mas. Ya. Terus, ya, baksos Natal, di sini sudah disiapkan ya untuk baksos Natal kita. Ya. Kita akan baksos di sekitar gereja dan di STBB. Ya. Bapak Ibu silahkan ambil bagian ya. Boleh rupiah, ya. PBI bisa menghubungi Pak Martin, ya. PKMB Mbak Priska, Mbak Karen, WB bisa Bu Parti dan Bu Mariana. Ya. Boleh dimasukkan sini bentuk sembako langsung atau rupiah. Nanti panitia akan membelanjakan sembako. Terus ya, baksos Natal berikutnya yang ulang tahun minggu pertama Desember ini belum ada. Ya, mungkin ada tambahan pengumuman untuk guru-guru sekolah minggu. Sehabis latihan sebagai ibadah ini ada latihan. Ya, ya gladi bersih semua guru-guru sekolah minggu. Juga adik-adik, ya, juga ya, gladi bersih tanggal 9. Ya. Habis ini juga ada latihan. Tambahan lagi, PKMB, BBI? Ya, jika tidak ada, mari kita berdiri bersama-sama, kita tutup dengan doa berkat. Kita mohon berkat kepada Allah Bapa kita. Kemuliaan hormat bagi Engkau, Allah yang maha tinggi, Allah yang kami puja, kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih firman-Mu hari ini yang mengingatkan panggilan kudus kami, sehingga kami menjadi pewarta, sehingga di luar sana Tuhan, banyak orang mendengar kasih cinta Yesus Kristus yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan biarlah itu kami syukuri dan kami ceritakan. Dan jika kami siap Engkau utus menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, pulanglah dengan damai sejahtera, dengan kasih Allah Bapa, Anak di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Kita aminkan dengan doa nikmat bersama-sama. Rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Saya undang untuk duduk kembali. Ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.